Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Ramadan Zibua. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya beserta rekan saya akan menjelaskan tentang haji dan umrah beserta macam-macamnya. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dalaman Fikih di Madrasah dengan dosen pengampu Ibu Eka Putiyanda MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan macam-macam haji. Pengertian haji secara etimologi atau secara bahasa yaitu menuju. Kemudian pengertian haji secara istilah yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan mengerjakan manasik tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, dan melontarkan jumrah serta banyak amalan-amalan lainnya. Kemudian haji ini ada beberapa macam haji. Yang pertama yaitu ada haji tamattu. Yang kedua yaitu ada haji ifrad. Yang ketiga yaitu ada haji qiran. Yang selanjutnya ada macam-macam haji. Nah, adapun cara melaksanakan haji terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada haji tamattu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiran, dan masing-masing tersebut mempunyai definisi yang berbeda-beda. Adapun haji tamattu yaitu mendahulukan umroh daripada haji dalam waktu haji. Yang kedua yaitu ada haji ifrad, yaitu ihram untuk haji dahulu daripada miqatnya, lalu diselesaikannya pekerjaan haji, kemudian ihram untuk umroh serta terus mengerjakan segala urusannya. Berarti dikerjakan satu-satu dan didahulukannya haji. Jadi di mana haji ifrad ini lebih mendahulukan haji dahulu ketimbang umroh. Beda dengan haji tamattu yaitu mendahulukan umroh daripada haji dalam waktu haji. Yang ketiga dan yang terakhir ini yaitu haji qiran, yaitu dikerjakannya secara bersama-sama atau serentak antara haji dan umroh. Jadi haji tamattu itu mendahulukan umroh daripada haji, kemudian haji ifrad itu mendahulukan haji ketimbang umroh, dan yang ketiga haji qiran itu haji dan umroh itu dikerjakan bersama-sama atau serentak. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Julia Zuraida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang syarat dan rukun haji beserta larangan dan hikmah haji. Nah, sebenarnya ibadah haji dan umroh itu seperti ibadah lainnya. Ini mempunyai syarat-syarat wajib, rukun, dan lain sebagainya. Syarat wajib ibadah haji dan umroh itu ada 5. Yang pertama al-Islam atau kita beragama Islam. Yang kedua al-bulugh atau harus sudah baligh. Yang ketiga al-aqlu, kita berakal sehat. Yang keempat al-huriyah, kita harus merdeka. Yang kelima al-istita'ah atau harus mampu dan aman perjalanannya. Nah, di sini ada rukun haji, itu ada 6 perkara, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di tanah Arafah, dan yang ketiga tawaf, yang keempat sya'i, dan yang kelima cukur atau memotong rambut, dan yang keenam tertitipkan rukun haji. Nah, kita lanjut ya.
di sini juga ada larangan dan hikmah haji. Dalam ibadah haji itu umroh dapat beberapa larangan yang harus dihindari, terutama setelah berihram atau niat haji dan umroh. Berikut larangannya. Seperti larangannya itu apa sih? Larangan yang membatalkan haji dan umroh, yaitu larangan yang apabila dikerjakan akan membatalkan ibadah haji dan umroh, seperti sengaja meninggalkan haji dan umroh atau bersetubuh dengan istri atau suami. Nah, yang kedua, larangan yang tidak membatalkan haji dan umroh akan tetapi wajib membayar dam atau denda. Yaitu yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, dan yang kedua, memotong atau mencabut rambut atau bulu-bulu lainnya. Yang ketiga, memotong kuku, dan yang keempat, memakai wangi-wangian. Kita lanjut. Tadi kan sudah ada larangan-larangan yang menyebabkan batalnya haji. Nah, yang ketiga, tidak membatalkan haji dan umroh, tetapi menggugurkan pahala haji dan umroh, seperti bercumbu rayu, berbuat fasik, berdebat. Nah, di sini ada juga hikmah melaksanakan ibadah haji. Tadi kan sudah dijelaskan syarat dan rukun beserta larangan. Nah, di sini ada juga hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itu ada beberapa yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Itu untuk kita mengetahui hikmah pelaksanakan ibadah haji dan umroh, simaklah penjelasan berikut. Nah, hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan haji atau ibadah umroh, yaitu ada yang bersifat pribadi dan ada juga yang bersifat kemasyarakatan. Nah, beberapa hikmah yang bersifat pribadi adalah haji dan umroh dapat membersihkan jiwa orang yang melaksanakannya. Ada juga ibadah haji dan umroh dapat mempertebal atau memperteguh keimanan seseorang tersebut. Kita lanjut ya. Nah, adapun hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh yang berkaitan dengan masyarakat itu adalah mempertebalkan rasa persatuan yang menggalang kebersamaan umat Islam. Ibadah haji atau umroh akan mempertemukan jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Nah, mereka yang datang dengan segala keberagamaan untuk mengerjakan ibadah yang sama di tempat yang sama pula. Nah, hal itu tersebut dapat menumbuhkan rasa solidaritas, senasib, dan sepengetahuan. Nah, baik, hanya itu yang dapat materi saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman semuanya, saya Deja Putri Utami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan bertugas untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, jika tadi teman-teman saya membahas tentang pengertian haji, syarat dan rukun haji, hikmah dan larangan dalam berhaji, dan lain sebagainya, maka di sini saya akan membahas tentang umroh. Benar sekali. Nah, umroh ini saya akan membahas pengertian umroh, syarat dan rukun umroh, kemudian perbedaan haji dan umroh itu sendiri. Masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari umroh. Nah, umroh ini menurut bahasa adalah ziarah atau menyengaja pergi ke tempat yang ramai. Tetapi menurut istilah syariat, umroh adalah mengejar pergi ke Baitullah, rumahnya Allah atau Ka'bah, dengan tujuan menunaikan ibadah, bertawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, dasar hukumnya ada loh di Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Masuk ke poin kedua, yaitu ada syarat dan rukun umroh. Syarat dan rukun ini adalah hal yang berbeda. Yang pertama kita akan membahas syarat umroh dulu ya. Syarat wajib umroh itu ada 4. Yang pertama,
yakni beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat yaitu istihaah, mampu dalam segi fisik, materi, dan aman di dalam perjalanan. Nah, anak kecil dan orang yang gila tidak wajib ya untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Dan di sini kita akan membahas rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5, yakni niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga adalah sa'i, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kemudian yang keempat itu ada tahallul. Tahallul itu adalah mencukur dan memendekkan rambut. Kemudian yang kelima, tertib pada setiap rukun. Nah, poin terakhir yaitu poin ketiga pada pembahasan kita kali ini, yakni apa itu perbedaan haji dan perbedaan umroh. Pelaksanaan haji hanya dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan ritual ibadah yang telah ditentukan. Nah, sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali waktu yang telah dimakruhkan, seperti hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik dengan rukun yang telah ditentukan. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan apa itu pengertian umroh, syarat dan rukun umroh, kemudian perbedaan haji dan umroh. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan semoga juga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Nah, itulah tadi materi yang dapat kami bertiga paparkan tentang haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.